Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UAS Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bianca Kurnia Dewi, NIM 34 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Berikut adalah daftar pertanyaannya. Nomor 1, ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Jelaskan aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial. Nomor 2, berikan penjelasan untuk beberapa metode perencanaan wilayah, berikut contoh aplikasinya. Yang pertama, analisis entropi, kedua, analisis Elki, kemudian spesialisasi indeks, dan SI atau Localization Index, kemudian analisis Shifter, dan yang terakhir analisis gravitasi atau analisis gravity. Yang ketiga, sebagai seorang perencana wilayah, harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Berikan ilustrasi Anda terkait dengan konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan mempertimbangkan peran A. Lingkungan hidup dan ekosistemnya, B. Perubahan iklim global, dan C. Partisipasi dan peran masyarakat. Kemudian pertanyaan terakhir, dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat RTRW, RDTR, RTPL, serta RTR kawasan strategis. Mohon maaf sebelumnya itu typo. Jelaskan keterkaitan masing-masing dokumen rencana tersebut dan keterkaitannya dengan pertanian industrial. Kemudian penjelasan pertama mengenai ilmu perencanaan wilayah. Jadi ilmu perencanaan wilayah sendiri itu merupakan ilmu yang multidisiplin karena menerapkan, mohon maaf itu tipu juga, karena menerapkan beberapa aspek keilmuan sekaligus di dalamnya. Jadi dalam ilmu perencanaan wilayah ini tidak terlepas dari aspek lingkungan, sosial, dan budaya yang sebagaimana aspek-aspek tersebut itu erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang bertempat pada suatu wilayah. Jadi ilmu perencanaan wilayah ini tidak lepas dari berbagai unsur kehidupan yang ada di masyarakat, seperti bagaimana keadaan sosial masyarakat itu, bagaimana lingkungan yang ditinggali masyarakat itu, dan kita semua kan bergantung pada lingkungan, juga keadaan budaya dan ekonomi pada masyarakat yang hidup pada suatu wilayah itu. Untuk konsep keberlanjutan itu ada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk yang sosial, usaha yang dikembangkan diusahakan memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak lupa juga turut menjaga kelestariannya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakat sekitar demi kesejahteraan petani rumah tangga dan masyarakat lokal. Kemudian ada ekonomi. Usaha ekonomi yang dikembangkan sesuai dengan usaha pertanian rakyat yang terdapat di Indonesia, sehingga dapat menguntungkan secara finansial dan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Kemudian untuk aspek lingkungan, berkelanjutan dalam hal ekonomi maupun lingkungan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan meminimalisir dampak buruknya. Jadi, bentar. Jadi 3 aspek itu, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan atau ekologis, dan dimensi sosial memiliki keterkaitan.
Kemudian berdua mengenai metode perencanaan wilayah. Yang pertama adalah analisis entropi. Jadi analisis ini dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi industri dan kesenjangan ekonomi pada suatu wilayah. Artinya biasa digunakan untuk melihat tingkat perkembangan di suatu wilayah, di mana pada analisis ini data yang digunakan berupa data PDRB wilayah tersebut. Kemudian ada analisis LQ. Analisis LQ ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan pada sektor tertentu dan pada suatu daerah tertentu. Jadi pada analisis LQ ini juga menggunakan data PDRB untuk menganalisisnya. Kemudian analisis LQ ini memiliki fungsi untuk melakukan pengujian sektor-sektor ekonomi mana saja yang termasuk dalam sektor unggulan pada suatu daerah, di mana sektor tersebut dapat menjadi faktor pertumbuhan perekonomian pada daerah tersebut. Kemudian untuk analisis LI, ini merupakan salah satu indeks yang berfungsi untuk menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total pada wilayahnya. Dan indeks LI ini memiliki fungsi untuk perhitungan untuk mengetahui dan menentukan wilayah mana yang berpotensi atau potensial untuk mengembangkan aktivitas tertentu. Kemudian untuk analisis SI atau indeks SI merupakan indeks yang berfungsi untuk memberikan gambaran pembagian wilayah berdasar dari aktivitas-aktivitas yang terdapat pada wilayah tersebut. Jadi perhitungan SI ini dilakukan untuk mengetahui atau menentukan ciri khas dari suatu wilayah dilihat dari aktivitas sektor yang mencolok atau menonjol pada suatu daerah dan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kemudian untuk analisis shift share ini digunakan untuk melihat produktivitas kinerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih luas. Dan untuk analisis gravity ini digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara kecamatan atau suatu daerah yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah lainnya. Untuk mengetahui kekuatan interaksi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Jadi nanti diuji antara wilayah A, B, C, dan D, misalnya ingin diketahui wilayah mana yang memiliki keterkaitan atau interaksi paling kuat dengan wilayah A. Jadi menggunakan analisis ini. Kemudian untuk soal nomor 3, mengenai konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Jadi pemahaman mengenai konsep pembangunan pertanian berkelanjutan ini yang bersifat multidimensional berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologi sangatlah penting dan dapat dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan hidup dan ekosistemnya. Ekosistem dan lingkungan merupakan wadah atau tempat untuk menampung segala aktivitas kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi, pertimbangan terhadap aspek lingkungan ini sangat penting dalam sebuah perencanaan, termasuk perencanaan pertanian, agar pertanian tersebut dapat berkelanjutan dan meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Jadi semua apa yang kita lakukan itu pasti berdampak. Tak terkecuali aktivitas pertanian. Pada aktivitas pertanian tidak jarang penggunaan pestisida dan yang lainnya itu juga dapat merusak lingkungan dan hewan-hewan atau tumbuhan tertentu, hewan tertentu lebih tepatnya. Jadi pada aspek ini memiliki tujuan untuk meminimalisir dampak buruk dari penggunaan itu. Kemudian ada perubahan iklim global. Pemanfaatan kemajuan teknologi pada sistem pertanian berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, namun juga dapat memunculkan dampak negatif. Maka dari itu diperlukan inovasi untuk menciptakan teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Kemudian yang ketiga ada partisipasi dan peran masyarakat.
Masyarakat juga dapat berperan aktif sebagai sumber daya manusia yang ada maupun sebagai partisipan dalam berbagai pelatihan maupun sosialisasi mengenai ilmu pertanian, sehingga dari sini masyarakat dapat menambah dan mendapat wawasan lebih luas mengenai pertanian berkelanjutan. Kemudian penggunaan teknologi pertanian maupun usaha pertanian, sehingga dalam penerapannya mampu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian dan taraf hidup mereka. Dengan menambah wawasan pada masyarakat mengenai pertanian berkelanjutan yang lebih maju, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan perekonomiannya dengan menerapkan hal itu. Kemudian yang keempat ada keterkaitan dokumen perencanaan dan pertanian industrial. Jadi dalam dokumen perencanaan seperti RT-RW, RDTR, RTBL maupun RTR kawasan strategis, pada dasarnya dokumen tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, seperti halnya dokumen RT-RW. Jadi pada dokumen RT-RW ini jadikan acuan untuk penyusunan dokumen RDTR. Begitu juga dokumen RDTR yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RTBL. Jadi semakin kecil atau sempit lingkup dokumen perencanaan, maka isinya menjadi lebih rinci. Dalam kaitannya dengan kawasan pertanian, terdapat zona pemanfaatan ruang yang dibutuhkan oleh berbagai sektor kegiatan dalam memanfaatkan ruang dan menjadi acuan bagi berbagai daerah dalam pemanfaatan ruang dalam dokumen RT-RW. Kemudian hal tersebut dibahas lebih mendetail dalam dokumen yang lebih rinci seperti pada RDTR, pada bagian rencana pengembangan wilayah, dan akan dibahas lebih mendetail lagi pada RTPL. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.